Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa berbincang lagi. Ada sedikit kesempatan. Masih dengan saya, yang mana hari ini juga tidak jauh berbeda temanya. Gitu. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kan sudah membahas perihal muslimah milenial serta menceritakan seorang perempuan yang inspiratif, yaitu Sayyidah Nafisah. Nah, pada hari ini kalau juga tidak jauh berbeda akan membicarakan perihal muslimah, karena saya seorang muslimah. Saya memiliki kapabilitas untuk berbicara mengenai kaum saya saja. Jadi oleh sebab itu kali ini saya juga akan membawakan cerita inspiratif perempuan. Namun berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya mungkin bertema sedikit seperti perempuan dan pendidikan gitu ya. Hari ini saya ingin berbicara atau menceritakan seorang perempuan sufi yang akan hampir mustahil untuk dicontoh pada perempuan zaman ini. Namun kita bisa mengambil iktibar ataupun sedikit banyaklah pelajaran di dalamnya. Di dalam cerita tersebut maksudnya. Yaitu adalah Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, beliau sangat masyhur sekali. Beliau seorang sufi perempuan yang amat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya masih diambil dari kitab yang sama. Mohon maaf, kitabnya tidak bisa saya tunjukkan. Saya bahkan juga menulis sendiri karena kitabnya itu sangat besar dan banyak, 30 juz. Akan merepotkan kalau di bawah begitu. Langsung saja ya, fi hadhil bai'ati islamiyah as-salihah walidat Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah. Kanat Robi'ah mundu saghiriha fatatun labibatun aqilatun dzakiyatun. Oh, maaf, salah. Terlalu cepat loncat. Jadi sebelumnya ini dulu. Qisah hayah Robi'ah al-Adawiyah yang hakikiyah. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Jadi bukan hanya yang ada di film-film itu yang banyak kontradiksi dan juga banyak yang nyeleweng. Ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenaran cerita perihal Robi'ah al-Adawiyah. Hiya imra'atun hamad fi hubbillah. Beliau adalah seorang perempuan yang teramat mencintai Tuhannya. Fatajassadat fiha haqiqatu sifat. Al-ilmu, az-zuhdu, al-dzikrun, at-tawaddu', al-khasyah, al-hub, wal-buka, al-basirah, at-tahajjud, al-qiyam, wat-taqwa. Beliau ini jika didefinisikan seperti halnya sifat-sifat baik yang menjadi jasad. Saking sifat-sifat baik ini tidak terpisah dari beliau. Jadi ketika jenengan itu melihat Robi'ah al-Adawiyah, secara otomatis semua sifat ini akan tergambar dan mencerminkan beliau. Jadi tidak ada bedanya jasadnya Robi'ah al-Adawiyah dan sifat-sifat yang disebutkan ini, yaitu ilmu, zuhud, zakir, tawaddu, khasyah, hub, buka. Beliau banyak sekali menangis dan karena merindukan Allah dan juga karena tadabbur, al-basirah, tahajud, al-qiyam, wa taqwa. Beliau ini memiliki nama Robi'ah al-Qais al-Adawiyah al-Basrah. Al-Qais memang menjadi qabilah dari Bani Qais. Kalian tahu Qais dari Laila Majnun itu masih satu keluarga, satu qabilah dengan Robi'ah al-Adawiyah begitu. Beliau lahir pada tahun kedua dari kurun kedua dari Hijriyah, yaitu kalau tidak salah 95 Hijriyah. Jadi sebetulnya Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah ini kurunnya lebih dulu daripada Sayyidah Nafisah yang saya ceritakan sebelumnya begitu. Jadi baik, langsung saja. Fi hadhil bai'ati al-islamiyati as-salihati wulidat Robi'ah al-Adawiyah. Kanat Robi'ah mundu saghiriha fatatun labibatun aqilatun dzakiyatun. Beliau itu lahir ketika Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah lahir, ketika kecilnya beliau itu adalah seorang yang labibah, seorang yang bijaksana. Labib sari'ul fahmi wa mudrikul umur. Beliau itu memiliki kecerdasan untuk bergaul. Beliau juga memiliki kebijaksanaan. Aqilatun, dan beliau memiliki akal yang cerdas. Zakiyatun. Zakiyah itu juga sama, beliau memiliki sifat-sifat yang arif, cerdas, bijaksana, dan juga mudah bergaul begitu. Itu dari beliau kecil. Zahidatun, abidatun, mutahajjidatun. Begitupun ketika beliau masih kecil, beliau ini sudah zahid,
abid dan mutahajjidah. Begitu. Sudah zahid, abid dan mutahajjidah. Aniyat Rabi'ah mundu saghiriha bihifdzil Qur'anil Karim wa tartilihi wa kullama hafizat suratu min suwari akhadat tukarriruha wa tu'iduha fi tartili wa tajwidin ma'al khusyu'i wa tadaffuqid dumu' hatta hafizat al-Qur'ana fi sinni saghirin tadabbarat ayatihi wa qara'at al-hadis tadarasathu wa hafadat ala sholati wa hiya fi umri zuhur. Beliau ini Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu ada karena beliau ini berada dalam kurun ataupun lingkungan yang teramat baik sebetulnya. Beliau lahir di dalam lingkungan yang amat banyak ulama, fuqaha, kemudian tabi'in masih banyak sekali pada kurunnya Rabi'ah al-Adawiyah ini, sehingga beliau ini pun terbentuk menjadi seseorang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dari masa kecilnya. Beliau bahkan ketika kecil sudah menghafalkan Al-Quran dengan tartil, dan beliau ini menjaga mengulang-ulang hafalannya, kemudian tikror, kemudian tajwidnya juga ma'al khusyuk. Beliau juga membaca Al-Quran tajwid dengan khusyuk. Wa tadaffuqid dumu, dan banyak menangis karena menghayati tadabbur makna Al-Quran. Pada fisinnis shaghir, pada umur yang masih kecil, dan tadabbarat ayatihi wa qara'at al-hadis, beliau juga mentadabbur ayatnya, membaca hadis, dan juga menjaga sholatnya pada umur yang masih teramat belia. Lah, pada kali ini berbicara tentang Al-Quran karena tadi malam itu tepatnya adalah malam nuzulul Quran, yaitu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz tidak langsung ke Nabi ya, ketika tanggal 17 ini bukan langsung diturunkan kepada Nabi, karena Al-Quran diturunkan ke Nabi itu melalui tahapan-tahapan. Tetapi pada malam 17 Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, begitu. Sehingga kenapa 17 Ramadan ini dinamakan Nuzulul Quran. Lalu dalam membahas Al-Quran juga, untuk mengambil manfaat yang optimal dari Al-Quran itu sendiri, kita bisa mengutip dari dauhnya Syekh Jamaluddin dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Beliau berpendapat ataupun memaparkan sebuah cara yang optimal untuk mendapatkan manfaat yang optimal pula dari membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, Syekh Jamaluddin memaparkan bahwa meskipun orang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, yaitu ini adalah pahalanya satu hurufnya 10 kebaikan dalam membacanya saja, namun itu adalah bentuk minimal dari seseorang membaca Al-Quran atau mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang ingin mendapatkan manfaat yang optimal dari Al-Quran, yaitu ketika membacanya menghadirkan haqqat tilawah, yaitu dengan lisan, akal, dan juga hati. Lisannya membaca menggunakan tajwid sehingga mendatangkan makharijul huruf, tidak sembarangan, karena Al-Quran dan tajwid itu adalah satu kesatuan. Jika kalian tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, berarti kalian membaca apa? Itu perlu dipertanyakan. Yang kedua adalah mentadabbur makna Al-Quran, yaitu dengan akal kita ini bertadabbur, kemudian menghayati makna Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan hanya bacaan bahasa Arab saja yang tidak dimengerti maksudnya, tapi cobalah untuk berusaha mengetahui maksudnya dengan baca terjemahannya atau bahkan tafsirnya, bisa di tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, atau jika misalnya memang tidak bisa, ya bacalah artinya saja, karena Al-Quran itu banyak sekali hikmahnya. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan hati di dalam Al-Quran. Seseorang yang menghadirkan hati dalam Al-Quran maksudnya adalah orang yang benar-benar menganggap Al-Quran ini sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal furqan, bukan hanya sekedar buku bacaan saja, tapi memang benar-benar digunakan sebagai pedoman hidupnya, begitu. Jadi 3 pokok ini ketika kita bisa menyelaminya dengan baik, insya Allah kita bisa mendapatkan maksimal manfaat yang optimal dari Al-Quran. Salah satu upayanya adalah dengan belajar syariat, karena syariat ini mempelajari hukum-hukum Al-Quran, belajar dari ulama yang sudah bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, begitu. Oke, kita kembali lagi, jauh sekali pembahasannya, namun karena Rabi'ah al-Adawiyah ini juga masih banyak,
Tetapi kali ini mungkin saya tidak akan memaparkan karomahnya Robiah, Sayyidah Robiah, tetapi lebih ke masa lalunya ya, karena jika karomahnya mungkin sudah masyhur sekali di mana-mana, tetapi jika masa lalunya mungkin belum banyak orang yang tahu, dan insya Allah ini sumbernya kredibel. Kemudian malah bisa ammata abiha summa lahiqat bihi zaujatuhu wa baqiyat Robi'ah yatimah ma'a akhwatiha albanat as-salas. Walam yatruk alwalidani libanatiha min asbabil hayat wasailil aish siwa qaribin yungkilun nas fi nahrin dajalatin min syatiin ila syatiin maqabila darohim ma'dudah. Lah, ketika beranjak sedikit dewasa, bahkan belum umur-umur yang terlalu besar, Robiah al-Adawiyah itu ditinggal oleh ayahnya. Jadi ayahnya itu meninggal pada saat beliau itu masih belia. Begitu juga akhirnya beliau meninggalkan, orang tuanya meninggalkan 4 anak. Jadi kenapa Robiah al-Adawiyah itu dinamakan Robiah? Karena beliau itu adalah putri keempat dari 4 bersaudara. 3 kakaknya juga perempuan. Beliau ini ditinggalkan oleh ayahnya, tidak lama kemudian ibunya juga meninggal. Ibunya meninggal dan beliau ini orang tuanya sama sekali tidak meninggalkan apapun untuk Sayyidah Robiah dan juga anak-anak dan juga saudaranya, karena memang Sayyidah Robiah ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu, bukan terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan terpandang seperti cerita sebelumnya, yaitu Sayyidah Nafisah, yang beliau ini berangkat dari keluarga yang stabil dari segi beliau dari keluarga baik-baik, kemudian dari keluarga yang berkecukupan begitu. Namun Sayyidah Robiah ini berangkat dari keluarga fakir namun soleh begitu, sehingga beliau ini tidak dari kecil tidak merasakan nikmat dunia. Beliau ini memang betul-betul definisi dari zuhud, dari mencintai Allah dan dari seorang perempuan sufi, karena dari kecil beliau bukan terlahir dari keluarga yang memiliki segalanya, mungkin bisa dibilang begitu. Kemudian ayahnya tidak meninggalkan apapun kecuali sebuah perahu yang mengantarkan dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti tambang itu loh, apa ya bilangnya itu, seperti untuk memindahkan kendaraan ataupun orang dari satu sisi ke sisi yang lain, bukan perahu yang berlayar itu, bukan, hanya perahu yang untuk menyeberangi sungai, mungkin begitu ya. Kemudian ra'aha marotan lisun asimun fatarabbasu laha hatta wajadaha musyaradatan mufaradatan. Kemudian pada suatu ketika Sayyidah Robiah itu dilihat oleh seorang yang jahat, seorang pencuri, dan beliau diculik oleh seseorang tersebut. Ini benar-benar waktu saya baca seperti ada yang naruh bawang, karena ya Allah ngenes banget. Beliau ini diculik dan dijual seharga 6 dirham saja. Kalau dinar itu masih mahal karena emas, dirham itu hanya perak dan itu 6 saja. 6 dirham Robiah al-Adawiyah dijual sebagai budak di pasar budak. Dan beliau itu mendapatkan sayyid, ya Allah, ketika beliau ini sudah dijual jadi budak, beliau itu mendapatkan sayyid wa kana rajulun walidul qalbi. Beliau itu mendapatkan sayyid yang hatinya itu sangat keras, sangat kasar, qasyil masyair, ada kohal adab alwanan alladhi ada kohal ta'mul bala. Sampai ketika beliau ini menjadi budak itu beliau merasakan seluruh warna dari rasa sakit apapun. Beliau ini disiksa model bagaimanapun itu pernah oleh sayyidnya, saking kerasnya hati sayyid tersebut. Masya Allah. Tetapi meskipun dalam keadaan demikian, beliau itu wasamaha su'al adab daqat tahta yadihi dilluriqi wal ubudiyah wa anna hadza lam yutfi dzalika alqabasu iman fi qalbiha. Meskipun beliau diperlakukan seperti itu, tidak adil, sangat tidak adil, karena memang berada di bawah kepemimpinan seseorang yang otoriter itu tidak bisa diremehkan, apalagi beliau disiksa dengan segala macam siksaan. Tetapi hal tersebut tidak membuat imannya itu luntur. Beliau itu tetap mencintai Allah sebanyak mungkin, jadi tidak berkurang sedikit pun. Fakanat tunaji rabbuha bakiyatan, lalu suatu ketika beliau ini berdoa kepada Allah, Ilahi ana yatimah mu'adzabah ursifu fi quyudir riqi
wa sawfa atahammal kulla alamin wa asbir alaihi. Ya Allah, saya adalah seorang hamba yang yatim. Saya seorang yatim, tidak punya ayah dan ibu. Mu'adzabah, dan yang disiksa. Ursilu fi quyudir riqi wa sawfa atahammal kullu alamin wasbir alaih. Yang mana saya ini terbelenggu dalam perbudakan dan mendapatkan siksa yang mana saya bisa sabar terhadapnya. Saya masih bisa sabar dengan siksa itu, tidak masalah ya Allah. Walakin la adaban asyaddu man hadzal azab yu'limu ruhi wa yufakkiku awsalis sabri fi nafsi. Tetapi adanya siksaan yang sangat berat itu, tetapi ada satu hal yang membuat saya ini sangat-sangat tersiksa batinnya dan juga menghilangkan perlahan kesabaran saya. Mang sya'uhu raibun yaduru fi khalidi. Hal anta radin anni tilka hiya ghayati. Ya Allah, beliau ini mempertanyakan, ketika keadaannya sudah begitu, beliau mempertanyakan, apakah jenengan niku ridho terhadap kula ya Allah? Apakah anda ridho kepada saya ya Allah dengan keadaan saya seperti ini? Saya bertanya-tanya, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya tampung lagi. Kalau jenengan nggak ridho, saya harus bagaimana begitu? Saya sudah disiksa, saya yatim, saya tidak memiliki apa-apa, dan bagaimana kalau jenengan tidak ridho kepada saya? Padahal mana mungkin Allah tidak ridho kepada Rabi'ah al-Adawiyah, ngoten loh. Jadi saya bilang tadi ini seperti hal yang tidak mungkin dicontoh oleh wanita akhir zaman, karena sulit sekali ya. Kemudian sebetulnya kan saya pernah baca buku Perempuan di Titik Nol, dia karya Nawal El-Saadawi, yang mana Nawal El-Saadawi ini adalah seorang feminis dari Mesir, yang isi bukunya ini menceritakan real kejadian Mesir, yang mana perempuan ini mengalami distorsi, mengalami ketidakadilan dan distorsi ataupun pelecehan seksual, kemudian tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki, dan bahkan dia mendapatkan perbudakan secara tidak langsung begitu, sampai akhirnya perempuan tersebut itu, dalam ceritanya Perempuan di Titik Nol yang dikarang oleh Nawal Al-Saadawi, itu terjun menjatuhkan diri karena dia itu sudah putus asa dengan hidup. Dia itu justru menjadi rusak begitu, justru menjadi rusak, dan akhir hidupnya berada di ruang gantungan karena dia membunuh seorang laki-laki begitu. Sama, terjatuh dalam perbudakan, tapi dia tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak memiliki iman, keluarga yang kental budaya patriarki dan patrilianisme. Jadi patrilian itu adalah sesuatu yang hanya mengakui, budaya yang hanya mengakui mengakui seseorang itu memiliki hak yang sama dalam hal kemanusiaan, maksudnya hak asasi manusia itu dari segi laki-laki saja, karena perempuan itu tidak dianggap, perempuan itu dianggap makhluk kedua dan tidak berguna dalam buku itu. Kemudian sama persis kisahnya, cuman mungkin tidak bisa disamakan karena Rabi'ah al-Adawiyah itu memiliki iman. Bedanya ada di sini. Beliau itu bagaimanapun keadaannya, Sayyidah Rabi'ah itu memiliki iman di dalam hatinya. Sedangkan di dalam buku yang saya baca itu seperti orang yang ateis ya, tidak memiliki agama, bahkan dia sudah mati rasa, tidak percaya terhadap segalanya gitu. Tetapi mungkin Rabi'ah al-Adawiyah ini juga memang selain karena pilihannya Allah, tetapi beliau juga hidup di lingkungan yang baik pada saat kecilnya. Jadi mau tidak mau, disadari atau tidak, kita semua adalah produk lingkungan begitu. Jadi perempuan, carilah lingkungan yang baik yang bisa membentuk karakter kalian menjadi lebih positif, kuat, dan juga memiliki hidup yang signifikan. Hidup yang signifikan itu yang bermanfaat dan juga bahagia dalam artian Rabi'ah al-Adawiyah di sini. Rabi'ah al-Adawiyah di sini terlihat menderita, cuman beliau ini merasakan lezatnya ibadah. Jadi beliau itu tidak semerta-merta tersiksa begitu, enggak. Beliau itu merasakan lezatnya ibadah begitu. Kemudian wa kana tu'addi amalaha fi baiti sayyidiha bima yurdiya saghirha wa tu'da faridatan rabbaha fi ikhlasi wa daffan. Istaiqadun sayyidaha data lailati fasama'aha tunaji wa hiya sahidatun fayaqulu ilahi anta ta'lamu anna qalbi yatamanna ta'atik wa nuru aini fi khidmatik walau kana al-amru biyadi lamman qata'tu lahdatan an munajatik lakinnaka taraktani tahta rahmati makhluk qasin min ibadatik. Ya Allah, pada suatu ketika Sayyidnya itu mendengar Sayyidah Rabi'ah berdoa, ya Allah, bahwa aku itu
jenengan itu tahu bahwa hatiku ini sangat bergantung dan sangat menginginkan taat kepada jenengan. Wa nuru aini fi khidmatik, dan sangat ingin berkhidmah dalam artian selalu beribadah dan tidak terdistraksi oleh apapun. Meskipun walau kana amru biyadi lam angqatatu lahdotan an munajatik, meskipun saya itu harus terpaksa memutus munajat saya barang sebentar saja, karena dia ini berada dalam tahta rahmati makhlukin qasin min ibadatik, karena beliau ini berada di bawah kekuasaan makhluk, yang mana makhluknya ini memiliki hati yang keras, di bawah kekuasaan rahmahnya makhluknya jenengan, makhluknya Allah, yang mana makhluk ini memiliki hati yang keras. Hanya seperti itu beliau mendefinisikan seorang yang otoriter, jahat, dan telah menyiksanya dengan berbagai macam siksaan. Bayangkan, itu tidak bisa dibayangkan, ya Allah. Seseorang itu kalau misalnya begitu diperlakukan sangat tidak adil, dia itu pasti akan berontak begitu. Tapi Rabi al-Adawiyah hatinya tidak memiliki dendam sedikit pun, sampai akhirnya sadar, seseorang itu sadar, wa yuqalu anna bainahuma, Sayyidnya Rabi'ah al-Adawiyah itu sadar sampai akhirnya sadar dan terbalik hatinya itu terbalik dan menawarkan kemerdekaan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Namun di sini Rabi'ah al-Adawiyah menolaknya, padahal Sayyidnya itu menawarkan kemerdekaan, dan dia berkata begini, kalau kamu mau tinggal di sini bersama saya, maka semua orang yang ada di rumah ini dan bahkan saya itu akan berkhidmah kepadamu, maksudnya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi Rabi'ah al-Adawiyah itu menolaknya begitu, karena memang seseorang ini beliau memilih pergi dan juga mengasingkan diri dan beribadah seumur hidup kepada Allah. Beliau tidak menikah, tidak memiliki keturunan, sekalipun banyak yang melamarnya, dari siapapun, dari seseorang yang agnia, seseorang penguasa, bahkan ulama sekalipun, beliau tidak pernah menerima pinangan mereka, salah siapapun dari mereka tidak pernah. Bahkan beliau ketika ditanya, ya Rabi'ah, apakah kamu mencintai Rasulnya? Apakah kamu mencintai Rasulnya? Sayyidah Rabi'ah itu menjawab begini, saya mencintai Rasulnya dengan sangat, saya mencintai Rasul dengan sangat, mencintai Nabi dengan sangat, namun cinta saya kepada Allah itu mengalahkan cinta saya kepada makhluknya. Ya Allah, setidak bisa dicontoh itu, maksudnya semurni itu, Masya Allah, Sayyidah Rabi'ah. Kemudian ketika beliau pergi, padahal beliau ini ketika manusia biasa ditawarkan orang yang dulunya menyiksanya berada di bawah kakinya, dalam arti berganti posisi, yang dulunya hamba kemudian sekarang menjadi sayyidnya orang yang menyiksa dia habis-habisan, tapi beliau menolak hal itu. Karena apa? Karena beliau tidak memiliki dendam, dan beliau menghayati betul bahwa ketika seseorang benar-benar suahid toh Islam, maka dia tidak akan memperbudak siapapun, karena beliau tahu bahwa kita semua adalah hamba Allah, dan memperbudak manusia ataupun berada di atas dan di bawah itu sama sekali tidak penting gitu. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, Sayyidina Anas bin Malik itu beliau berkhidmah kepada Nabi selama kurang lebih 10 tahun, tapi Nabi itu tidak pernah berfatwa secara infirad, maksudnya secara sendiri gitu kepada Sayyidina Anas. Ketika Nabi berfatwa itu selalu di depan sahabatnya, dan ini selalu memiliki maksud yang baik gitu. Beliau tidak pernah bahkan menanyakan kenapa Sayyidina Anas melakukan ini, kenapa melakukan itu. Beliau itu betul-betul sekalipun kepada orang yang mengabdikan diri kepadanya, kepada Nabi, beliau tidak pernah memperbudak ataupun bahkan menanyakan hal sedetail apapun. Beliau sangat menghargai sisi kemanusiaan manusia. Jadi sekarang kalau kita kehilangan sisi kemanusiaan, kita mencontoh siapa begitu. Jadi ini sedikit banyak kisah yang bisa saya sampaikan, yaitu kisah masa lalu Rabi'ah al-Adawiyah sampai beliau akhirnya menjadi wali, menjadi sufi agung, yang meskipun sangat sulit dicontoh, hampir tidak mungkin, tapi dengan kita mengetahui ceritanya semoga bisa menjadi iktibar bahwa mungkin kehidupan ini akan sulit, akan sakit, akan tidak adil, tapi jangan pernah kehilangan iman di hati kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.